Sebenarnya memang sejak Danantara itu berdiri harusnya Kementerian BUMN udah nggak ada lagi. Secara jabatan nih Pak RT ini naik apa turun Bu Afi ya? Nah itu relatif ya. Kalau Kementerian Olahraga itu kan sebenarnya juga bagian penting lah. Kita kan masyarakat perlu olahraga apalagi abis COVID gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya kalau udah memang Danantara semua BUMN ada di sana, mestinya nggak perlu lagi ada regulator yang khusus terkait dengan BUMN gitu loh. Diatur aja di Danantara gitu. Seharusnya undang-undang ini ya harusnya nggak perlu ada lagi gitu. Tadi Pak Presiden udah melantik Pak RT menjadi menpora dari Menteri BUMN. Nah mungkin ada tanggapannya Bu Afi? Ya. Sebenarnya memang sejak Danantara itu berdiri harusnya Kementerian BUMN udah nggak ada lagi. Apalagi sekarang bukan hanya BUMN yang laba saja, tetapi juga BUMN yang Perum dan yang lain-lain itu akan masuk ke Danantara. Berarti nggak ada tugasnya dong Kementerian BUMN ya. Kemudian juga kalau kita mau mencontoh Temasek kan juga nggak ada lagi kementerian itu. Jadi benar-benar memang holding itu ada di Danantara. Jadi segala regulasi ada di sana. Jadi mungkin ini juga nanti habisnya dihapuskan, mestinya. Oke. Jadi secara jabatan nih Pak RT ini naik apa turun Bu Afi ya? Nah itu relatif ya. Kalau Kementerian Olahraga itu kan sebenarnya juga bagian penting lah. Kita kan masyarakat perlu olahraga apalagi abis COVID gitu ya. Jadi mungkin juga perlu menggerakkan olahraga tidak hanya bola aja, tapi juga yang lain-lain gitu. Jadi harapannya ya soal naik turun saya nggak bisa komentar. Bu, tapi untuk posisi Menteri BUMN sendiri Bu, dengan sekarang kan posisinya kosong tuh Bu. Nah apa harus diisi penggantian Pak Erick Thohir atau gimana Bu? Kalau melihat di Undang-Undang Danantara itu Kementerian BUMN itu masih ada undang-undangnya BUMN-nya kan. Sebenarnya harusnya kalau udah memang Danantara semua BUMN ada di sana, mestinya nggak perlu lagi ada regulator yang khusus terkait dengan BUMN gitu loh. Diatur aja di Danantara gitu. Seharusnya undang-undang ini ya harusnya nggak perlu ada lagi gitu. Nah menurut Bu Afi, gimana soal kinerjanya Pak Erick Thohir selama di BUMN selama hampir 5 tahun Bu ya menjabat di BUMN? Ya relatif so-so sih gitu. Paling tidak BUMN yang laba ya memang dari dulu itu aja. Dan kemudian juga belum banyak perubahan-perubahan yang dari sisi kinerja ya menurut saya. Jadi memang kalau menurut saya harusnya ke depan itu memang BUMN yang tidak bagus ya udah di merger aja atau memang ditutup jadi tidak menjadi beban gitu. Nah sekarang kan belum semuanya dilakukan itu kan karena masih ya mempertahankan ya mungkin juga kesempatan kerja. Tapi menurut saya sih ke depan ya harusnya melakukan itu karena biar bagaimana Danantara ini kan posisinya udah beda dengan kementerian gitu. Nah jadi ya menurut saya ini satu langkah bagus dengan Danantara ini semuanya harus profit. Kalau nggak profit ya harusnya atau kalau tidak memang BLU yang memang punya beban negara artinya dia ada tugas negara itu ya beda lagi gitu. Jadi ada job desk-nya yang terkait dengan agen development gitulah. Itu harus dipisahkan menurut saya. Karena kalau kita satukan misalnya kayak Pertamina sama PLN misalnya, kan itu antara subsidi tidak subsidi campur kan. Nah, ke depan mestinya yang subsidi itu dipisahkan dengan yang tidak subsidi. Kenapa? Karena yang tidak subsidi itu bisa go public. Mereka bisa lebih banyak investor yang masuk. Tetapi kalau masih campur dengan subsidi, dia akan sulit untuk melakukan go public gitu. Padahal ini kan untungnya gede kan. Nah, tapi kalau untungnya gede tapi mereka tidak go public atau itu masih ada unsur subsidi, itu kan orang jadi tidak bisa memisahkan gitu. Lebih bagus yang subsidi dipisahkan sendiri. Oke.